Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andika Sari, SPD. Saat ini saya bertugas di SD Negeri Taraman, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur, Sumatera Selatan. SD Negeri Taraman adalah salah satu lembaga pendidikan yang berada di Kecamatan Sumdawe Suku 3, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Sekolah ini terletak di lingkungan yang beragam, dengan siswa berasal dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Setiap siswa memiliki latar belakang, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Keragaman inilah yang seharusnya dihargai di lingkungan sekolah. Sebagai guru, saya bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda dengan menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif. Oleh karena itu, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan bantuan TIK. Langkah awal yang saya lakukan adalah melaksanakan asesmen diagnostik awal. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi area yang perlu diperkuat agar proses belajar mengajar bisa lebih efektif. Pada tahap pertama, saya melakukan asesmen diagnostik kognitif dengan bantuan Google Formulir. Selanjutnya, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Pada saat itu, saya menggunakan aplikasi Google Jamboard. Aplikasi ini membantu saya dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan kolaboratif. Setelah melakukan asesmen diagnostik, baik itu kognitif maupun non-kognitif, langkah selanjutnya yang saya tempuh adalah mengidentifikasi hasil asesmen tersebut, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ketua kelas pimpin doa dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Tepuk semangat. Setelah melakukan ice breaking bersama siswa kelas 6, saya membuat kesepakatan kelas dengan mereka yang bertujuan untuk membangun aturan bersama, meningkatkan tanggung jawab, mendorong partisipasi, mengurangi konflik, dan meningkatkan kerjasama. Dengan demikian, kesepakatan kelas tidak hanya menciptakan aturan, tetapi juga membangun ikatan komunitas yang positif di antara siswa. Sebelum masuk ke materi inti, saya biasanya menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan pertanyaan pemantik seputar materi yang akan dibahas. Apa sih itu ASEAN? Setahu kamu? Iya, ASEAN itu adalah perkumpulan atau perhimpunan bangsa-bangsa yang ada di Asia Tenggara. Ini adalah lambang dari ASEAN. Oke. Untuk memahami materi lebih lanjut, silahkan kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada berapa kemarin satu kelompok? Ada yang 4, ada yang 5. Silahkan atur meja dan kursinya. Dari 21 siswa dibagi menjadi satu kelompok kinestetik, 2 kelompok visual, dan 2 kelompok auditori. Kan sudah di kelompoknya masing-masing. Ini ada 3 kertas yang isinya adalah materi-materi tentang ASEAN. Agar siswa terbiasa menggunakan teknologi yang ada pada zaman sekarang, saya menggunakan bantuan QR Code untuk menyampaikan materi atau memberikan materi yang akan dipelajari oleh siswa. Pada kegiatan ini, siswa menentukan produk apa yang akan mereka buat, yang nantinya akan dipresentasikan kepada kelompok yang lain.
Tentu saja produk yang dihasilkan sesuai dengan gaya belajar dan minatnya masing-masing. Kegiatan selanjutnya, setelah membuat produk, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil karyanya ke depan teman-teman. Agar siswa tidak merasa bosan, maka presentasi dilakukan dengan mengunjungi setiap meja kelompok lain. Jadi teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang ASEAN. Bu harapkan kedepannya lebih banyak lagi yang ingin mencoba. Satu kegiatan penting yang selalu saya lakukan setelah menyelesaikan pembelajaran adalah siswa melakukan refleksi bersama. Refleksi pembelajaran dilakukan dengan menanyakan perasaan setelah belajar ataupun menanyakan kegiatan yang paling mereka sukai. Selain itu, biasanya saya juga menanyakan kepada siswa bagian mana materi yang belum mereka pahami. Akhirnya kita sudah sampai pada penutupan pembelajaran. Gimana hari ini kegiatannya? Sangat menyenangkan? Seru? Oke Alip, mana kegiatan yang paling kamu sukai? Saat berburu barcode. Oh ya, memang sangat seru ya. Di lain sisi kita bisa menjelajah lingkungan sekolah, kemudian kita memanfaatkan teknologi untuk mencari materi-materi pelajaran. Silakan Ketua Kelas, Bapak Ketua Kelas, siapkan untuk berdoa. Siap, kita mulai. Halo, perkenalkan nama saya Sentiwoko SPD SD. Saya sebagai guru SD Negeri Taraman, Kecamatan Semendawe Suku 3, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Saya akan memberikan umpan balik kepada rekan guru saya yang bernama Ayu Andikasari sebagai guru kelas 6. Dengan penggunaan teknologi, anak-anak lebih aktif dalam berpartisipasi dalam diskusi dan proyek kelompok. Kami juga menyadari bahwa mereka semakin mahir dalam menggunakan perangkat digital yang merupakan keterampilan penting di era sekarang. Hal ini juga membantu mereka untuk lebih mudah dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Terima kasih. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kedepannya. Perkenalkan, nama saya Safarotul Husna dari kelas 6B. Saya merasa senang dan bersemangat. Saya juga tidak merasa bosan seperti kemarin. Saya juga bisa mencari pelajaran di internet. Di sana juga banyak sekali buku-buku yang belum pernah saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asanye SPD SD, Kepala SDN Taraman, Kecamatan Semendawe Suku 3, Kabupaten Oku Timur. Dengan ini saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas praktik baik yang telah dilakukan dalam penerapan modal pembelajaran inovatif berbasis TIK di kelas. Dalam pengamatan saya, penggunaan sebagai strategi pembelajaran seperti pembagian kelompok berdasarkan kemampuan, penyediaan materi yang beragam, dan pendekatan yang bersifat personal telah berhasil meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Kedepan saya berharap kita dapat terus mengembangkan praktek ini, mengevaluasi aktivitasnya, dan berbagi temuan serta tantangan yang dihadapi. Terima kasih atas kerja keras dan komitmen kita semua. Mari kita terus berinovasi dan demi pendidikan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran berdiferensiasi dengan bantuan teknologi bukan hanya memfasilitasi pemahaman yang lebih baik bagi setiap siswa, tetapi juga menciptakan ruang yang inklusif dan mendukung berbagai gaya belajar. Sehingga generasi di masa depan dapat menjadi lebih adaptif dan kreatif.